Saudara, korupsi di Sulawesi Utara masih menjadi PR besar. Mulai dari proyek jalan berlubang, pengelolaan dana desa sampai dengan izin tambang yang dijual secara diam-diam. Di Sulut, setiap tahun miliaran rupiah hilang karena korupsi. Pertanyaannya, siapa yang jaga, siapa yang cegah sebelum terjadi, dan siapa yang hukum kalau sudah terlanjur? Nah, di Sapa Manado edisi kali ini, saya Anastasia Lensun akan ngobrol langsung dengan penjaga uang rakyat. Sudah hadir bersama kami narasumber kredibel, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Langsung saya sapa Bapak Yaakob Hendrik Patipeilohi, SHMA. Pak Kajati, apa kabar? Kabar baik. Luar biasa, terima kasih Pak untuk waktunya bersama kami hari ini. Sama-sama, terima kasih juga Kompas TV sudah ngundang kami ke sini. Luar biasa Pak, tentu banyak pertanyaan yang ingin kami dan masyarakat tahu tentang apa sih sebenarnya kerja besar yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ya Pak ya. Di awal perbincangan, saya ingin tahu potret korupsi di Sulut saat ini gimana Pak? Sektor apa yang paling rawan? Apakah itu bisa dikatakan proyek infrastruktur mungkin, atau dana desa, pengadaan barang jasa, atau bahkan yang saya bilang di awal tadi, pertambangan tanpa izin? Iya. Baik, terima kasih Mbak Tasya untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita lakukan pemetaan korupsi untuk daerah rawan, namanya korupsi semuanya rawan. Semuanya rawan ya Pak ya? Iya, karena ini kan masalahnya kan uang rakyat gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat sektornya itu tergantung tren sebenarnya itu arah gakumnya itu kemana kalau kita lihat dari sisi kerawanan. Kebetulan saat ini kita kan fokus untuk ke masalah pertambangan, kemudian masalah pengadaan barang dan jasa, kemudian kita juga mengklasternya di perbankan. Itu yang menjadi fokus-fokus yang sementara bagi kita. Ada titik-titik rawan yang memang harus kita benahi. Kalau kita lihat bahwa apakah semua titik rawan, semua titik pasti rawan karena menyangkut masalah kepentingan rakyat gitu ya, kondisinya. Sehingga bagi kita ini harus jadi prioritas. Makanya kita sekarang fokus dan trennya itu ke situ gitu. Semua titik rawan. Berarti rawan. semua titik ini juga menjadi fokus dari Kejati sendiri. Betul. Ya Pak ya. Nah, tagline dari Kejati Sulut apa Pak? Sulut bersih ini apakah sudah jalan? Ya, kita berharap begitu, tapi kan kita ingin bahwa ini namanya kejahatan korupsi itu kan semua bermula dari diri sendiri gitu ya. Oknum berarti. Oknum gitu. Keserakahan. Jadi ada baiknya dengan kita lakukan proses penindakan ini bisa mengajak semua masyarakat berpikir, mari kita berantas korupsi itu dari diri sendiri gitu. Kita tidak usah pakai program yang terlalu muluk-muluk. Kalau di sini saya sebagai pimpinan, Pak Wakajati dengan jajaran asisten, ya kita harus jadi contoh. Betul. Untuk masyarakat, jangan kemudian kita kena penyakit mulut dan penyakit kuku. Apa itu penyakit mulut, penyakit kuku? Kita berbicara seolah-olah kepentingan rakyat, tapi tangan kita mencengkeram hasil curian rakyat, kan gitu. Nah, itu namanya kita tidak jadi contoh untuk semua yang harus kita tampilkan. Makanya kita lebih berfokus kalau ada satu tagline, berantas korupsi mulai dari diri sendiri. Berantas korupsi mulai dari diri sendiri. Iya. Kalau Bapak melihat di Sulawesi Utara sendiri, bisa kita katakan apakah dipenuhi oknum-oknum yang tidak memulai dari diri sendiri? Seperti apa Pak? Banyak. Banyak ya? Banyak. Ya, kita tidak sebut merek, tidak sebut oknum ya. Tetapi itu yang terjadi. Apa buktinya? Kan paling banyak kita lakukan proses upaya paksa selama tahun 2026. Mungkin sejarah kejaksaan inilah yang paling banyak kita lakukan. Padahal sebenarnya kalau kita lakukan pemetaan dari yang pertanyaan pertama tadi, ya ini hanya mungkin baru 5-10% saja dari yang harus kita lakukan kondisinya. Artinya saya juga harus memperhitungkan dengan jumlah kapasiti, sarana prasarana yang saya punya maupun sumber daya yang memang kita minta ditambah terus untuk supaya kita bisa melakukan ini. Kita masih jauh lah harapan kalau memang secara keseluruhan, baik itu untuk proses pencegahan maupun untuk penindakan,
ya persentasenya kita belum bersalah. Tapi kita harus memulai gitu ya, supaya nanti siapapun yang akan ditempatkan di sini, yang nanti menggantikan saya untuk meneruskan perjuangan-perjuangan kita ini, dia akan terpatron dengan tren yang sudah kita jalankan. Dan memang ini kebijakan dari Jaksa Agung. Perintah Jaksa Agung jelas kepada kami semua, para Kajati. Masih jauh dari presentasi sebenarnya kata Pak Kajati tadi, dan malah banyak kasus yang secara paksa prosesnya begitu ya Pak ya. Harus. Kalau melihat tren yang sudah dijalankan dari tahun 2025 sampai 2026, berapa banyak kasus korupsi yang ditangani Kejati Sulut Pak, yang sudah P21 dan Ingkrak itu ada berapa? Kalau nggak salah kita penyidikan itu kita lakukan dalam proses berjalan 2025 untuk Kejaksaan Tinggi kurang 21. Kalau secara keseluruhan kita itu ada 59 tambah yang 2026 ini 19 kalau nggak salah. Tapi itu kita juga gabung dengan teman-teman dari penyidik Polri, kurang lebih ada sekitar 2025 itu ada 19 perkara dari mereka, dari 59 yang kami lakukan proses penuntutan P21 ya. Nah, kemudian dari 2026 itu kurang lebih ada 19 diantaranya mungkin 4 dari pihak penyidik Polri gitu yang kita sudah P21. Nah, ini semua sudah kita lakukan dan banyak juga yang sudah proses persidangan, dan saya bersyukur semua persidangan juga berhasil dengan baik, tidak ada satupun yang dibebaskan. Dan bahkan semua betul-betul bisa mengakomodir tuntutan yang kami lakukan, termasuk masalah pengembalian dan pengganti kerugian. Sebenarnya yang trennya kita akan kembangkan ke sana. Kalau ditanya tentang tren ya. Tren gitu, akan dikembangkan ke sana. Iya. Itu berarti hampir 80 ya, 78 kasus dari 2025. Iya, 2025 sampai sekarang. Oke, dan yang pasti dalam tren yang tadi di notice terus, di announce terus sama Pak Kajati, tim di lapangan pasti punya tantangan dan proses dalam penyidikan begitu ya Pak. Betul. Tentu kami juga masyarakat ingin tahu biasanya dalam proses penyidikan apa kendala terbesar penyidik saat tangani kasus korupsi di daerah Pak? Apakah mungkin saksinya takut atau barang bukti minim, atau apakah ada intervensi politik Pak? Kami tidak menemukan kendala-kendala itu. Kalau kendala yang paling banyak itu sebenarnya masalah teknis saja. Oke. Satu, masalah efisiensi anggaran, kita juga terbatas. Kemudian kedua, masalah pembuktian sebenarnya. Dari keterangan ahli maupun keahlian tertentu. Karena semua kasus itu dia punya karakteristiknya masing-masing. Dan kita kebetulan ini banyak sekali yang kita tangani, sehingga perlu berbagai macam keahlian yang harus kita rekrut dari berbagai macam university maupun lembaga-lembaga khusus. Dan semua itu memerlukan waktu, kemudian tenaga maupun biaya gitu ya kondisinya. Jadi saya rasa kendala-kendalanya itu ada, tapi bagi saya itu kendala klasik saja bagi kita. Apapun ya, tidak ada rotan akar pun jadilah, kita pasti jalan kondisinya. Yang penting proses pembuktiannya terjalan. Artinya kita mengangkat satu perkara itu hanya satu. Jika buktinya cukup, kita akan lakukan proses penuntutan. Jadi sebetulnya kendala intervensi politik tidak ditemukan sejauh ini, hanya saja secara teknis ya Pak ya. Hampir bukan memang nggak ada ya? Intervensi politik sama sekali nggak ada. Bahkan kami disupport. Oke, baik. Itu berarti sebenarnya kalau kita melihat di masyarakat, opini yang muncul tebang pilih itu sebenarnya tidak menjadi masalah ya untuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Tapi jangan dulu jawab, ya Pak. Kita jeda sebentar, saudara jangan kemana-mana. Pembicaraan sudah semakin menarik. Kami akan kembali usai jeda berikut.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saya masih bersama dengan Kejati Sulut, Pak Hendrik, dan kita lanjutkan pembicaraan yang sangat menarik, Pak. Tadi seperti statement dari Kejati Sulut, masalah kendala penyidikan terkait dengan intervensi politik itu tidak ada ya di zona Sulawesi Utara gitu ya. Tapi yang menarik adalah, Pak, tidak bisa dipungkiri kita melihat di tengah masyarakat dan opini publik, tebang pilih itu masih ada gitu ya di pemahaman masyarakat begitu. Bagaimana Pak Kejati melihat ini? Apakah memang Kejati Sulut bisa memastikan penanganan kasus objektif dan gak pandang bulu, Pak? Iya, ya memang itu yang kita inginkan gitu sekarang, bahwa opini yang terbentuk dalam masyarakat itu ya kita boleh-boleh saja, dan kita juga tidak boleh menutup mata ya bahwa itu semua bisa muncul pandangan-pandangan itu karena memang ada hal-hal fakta yang terjadi. Tetapi yang sekarang kita lakukan bisa dilihat sendiri, siapapun, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, bagi kita kan sama semua. Equality before the law. Semua orang sama di depan hukum, terutama yang sedang kita lakukan. Sehingga yang dulu kita terkenal orang bilang tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu sekarang kita harus balik menjadi tajam ke atas tapi humanis ke bawah. Humanis ke bawah. Ya. Oke. Ini yang sekarang kita lakukan dan itu benar-benar kita praktekkan. Jadi siapapun nanti boleh dalam proses sedang berjalan, siapapun yang bersalah selama itu buktinya cukup, maka kami akan lakukan proses penindakan dengan sangat-sangat tegas, tapi tentu humanis. Kita juga tidak mau dicap arogan, tetapi siapapun, apapun kedudukannya, mau itu orang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 200, semua sama kondisinya. Dan itu sudah kita lakukan. Ya, karena itu kita juga ingin supaya ini menjadi contoh bagi semua pimpinan-pimpinan, ASN-ASN yang diberikan amanah jabatan untuk melayani rakyat, ya benar-benar harus melaksanakan amanah itu. Jadi yang kita lakukan kan banyak sekali sudah saya lakukan upaya paksa dalam arti kita lakukan penahanan terhadap semua tersangka. Siapapun yang kita tetapkan tersangka pasti kami tahan. Okay. Dan apapun kedudukannya, mau itu orang nomor 1, nomor 2, semua saya tahan. Tidak ada cerita. Karena semua sama di mata semua hukum. Sama di mata hukum. Penindakan tegas dijalankan, tapi tetap humanis. Harus ya, tajam ke atas, humanis ke humanis bawah. ke bawah. Luar biasa. Ini menarik sekali dan kami juga ingin tahu, Pak. Ini banyak banget yang menitipkan pertanyaan juga dari masyarakat, dari total kerugian negara yang dihitung. Berapa yang sudah berhasil dikembalikan ke kas daerah atau kas negara? Baik, ini kita sedang berproses, Mbak Tasya. Jadi kami baru memenangkan juga putusan pengadilan walaupun belum berkekuatan hukum tetap. Itu kemarin sudah ada putus untuk aset negara yang bisa kita selamatkan dari putusan Tipikor itu kurang lebih 190 miliar. Kemudian dari ASDB itu kita sudah dapat pengembalian sekitar 2 miliar. Lalu yang lain-lain ya walaupun dapat kecil-kecil dari perkara-perkara Tipikor yang sudah kita lakukan upaya paksa itu ada yang 100 juta, ada yang 250 juta. Bahkan yang sedang berjalan penyidikan pun yang dari toko-toko yang kemarin kita geledah di kasus ada bencana Gunung Ruang, itu mengembalikan uangnya. Posisinya. Jadi total sekarang mungkin kita sudah bisa ngantongi sekitar 192 miliar lebih, kurang lebih. Tren ke depan ini yang kita, jadi tren penanganan korupsi di Sulawesi Utara ini akan saya bawa bahwa pengembalian kerugian negara dan penyelamatan aset negara itu akan menduduki posisi yang sangat penting di luar daripada kita melakukan proses upaya paksa. Jadi itu yang akan menjadi indikator persembahan kita untuk masyarakat tentang bagaimana kita akan menyelamatkan kerugian keuangan negara. Contoh simpel satu soal masalah yang sedang kita tangani untuk kasus tambang. Itu nanti kita bisa lihat dari 32 hektar, ya kurang lebih 32 hektar area yang digunakan. Itu sudah terkumpul dengan keterangan ahli, mudah-mudahan itu akan dipenuhi oleh hakim,
itu kurang lebih sekitar 45 miliar yang kita harus ambil kembali kepada negara. Dan itu sudah kita perhitungkan dengan seluruh aspek. Mudah-mudahan ini bisa lancar di pengadilan besok dan kita akan bisa mendapatkan uang itu kembali. Ingat, baru 32 hektar. Dan apakah ini menjadi satu percontohan? Iya. Inilah kasus tambang emas pertama di Indonesia yang muncul. Di Indonesia. Kita harus melakukan itu. Ini harus artinya sumber daya alam ini masyarakat Sulut punya gitu. Dia harus untuk masyarakat Sulut sejahtera, bukan masyarakat yang di luar negara-negara sana. Betul. Iya kan? Dan siapapun yang terlibat di sini, seperti tadi saya janji, siapapun yang terlibat akan kami proses. Karena sebenarnya minerba di Sulawesi Utara akan sangat kaya, tapi sayang sekali kalau tidak dirasakan oleh masyarakat sendiri ya Pak ya. Betul, jadi posisinya kan begini ya. Data kita itu dari data intelijen kita, ini kan kita punya kandungan dan cadangan kurang lebih 51 juta sekian ton emas. Nah itu tersebar, kita lihat, itu ada kawasan yang melingkupi dia itu kan 768.000 hektar sebenarnya kondisinya. Nah, dari situ yang kita lihat yang sudah rusak itu ada 46.000 hektar. Secara logika sederhana, jika 32 hektar saja yang dieksplor dan diproduksi secara tidak benar, dengan kolaborasi kejahatan antara penyelenggara negara dengan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang lain, itu kita bisa tarik 45 miliar. Bagaimana dengan kalau total 46.000 kita akan proses? Itu kita akan lakukan. Baru satu perusahaan yang kami masuk. Ada 35 lagi perusahaan yang akan kami masuk. Baru satu perusahaan, baru satu. 40 sekian miliar. Betul. Harusnya dikembalikan kepada negara. Iya, dan belum ada yang pegang-pegang kontrak karya juga. Kita harus dukung, kita support, tetapi kita harus melihat kejujurannya dalam mengelola ini sampai sejauh mana. Kejujuran mengelola ini yang sampai sejauh mana? Kalau dari Pak Kejati melihatnya sebetulnya modus korupsi tambang yang paling dominan di Sulut itu apa? Apakah jual beli iup bodong, markup, pajak, royalti Pak? Atau mungkin apa lagi modus lainnya? Banyak yang terjadi sekarang. Pertama kan kolaborasi antara penyelenggara negara dengan perusahaan PT yang bersangkutan di dalam melakukan penambangan itu dengan memanipulasi data. Nah, kemudian dari manipulasi data itu tentu banyak kerugian yang muncul, ya, berupa kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan, baik itu dalam kaitan dengan penerimaan negara bukan pajak, PNBP dan segala macam, ya kan? Nah, itulah yang kemudian dari RKB yang dikeluarkan itu ternyata produksinya kan tidak seperti itu. Sehingga yang terlaporkan juga pasti dengan data yang tidak benar kondisinya. Inilah modus yang mengemuka sekarang yang sudah muncul, yang kita temuin hampir seluruhnya seperti itu. Dan kita akan mencek secara keseluruhannya seperti itu. Dan kita perlu satu-satu, dan kita perlu waktu untuk itu. Nah, mudah-mudahan dari sini kita bisa sedikit demi sedikit mengembalikan proses kerugian negara yang begitu luar biasa. Itu belum kita hitung dari kerusakan lingkungan, kemudian kewajiban-kewajiban. Karena hampir banyak kawasan yang juga tergerus. Betul. Kita kan di Sulawesi Utara ini kan kita bagi dari 3 klaster ya. Itu kawasan hutan lindung. Ya, kemudian ada kawasan hutan mangrove, tidak mungkin lah ada itu di situ kan, di pesisir pantai gitu ya. Nah, mungkin daerah-daerah tertentu aja mungkin ada tambang, tapi sejauh ini yang saya pantau memang tidak ada. Nah, kemudian ada juga kawasan untuk hutan produksi terbatas. Nah, kita harus ingat bahwa 46.000 hektar sudah tergerus. Ini kemana kekayaan negara ini? Kenapa dilakukan pembiaran terhadap semua ini? Ini kami akan usut semua. 46.000 hektar lahan sudah tergerus, tentu ini bukan wilayah yang kecil. Dan di mana hasil khas negara, kemana uangnya, begitu ya Pak ya? Iya.
Dan menariknya mungkin bisa kita petakan Pak di daerah mana saja Sulawesi Utara yang masuk zona merah untuk korupsi tambang, Boltim, Bolsel, Minahasa Utara atau Minahasa Tenggara. Kalau Tahan daratan sebentar Pak, kita jeda dulu sebentar ya Pak, izin ya. Jangan kemana-mana saudara, Sapa Manado akan kembali. Saya Anastasia Lensun masih menemani Anda di Sapa Manado Saudara. Kami masih berbincang bersama Pak Hendrik, Kejati Sulawesi Utara. Dan menarik tadi sudah sempat kita bahas zona merah walaupun terpotong ya Pak ya. Kembali saya tanyakan ke Pak Kejati, zona merah korupsi tambang di Sulawesi Utara bisa kita petakan Pak, apakah Bolsel, Boltim, Minahasa Utara atau Minahasa Tenggara? prinsipnya semua daerah yang ada daerah tambangnya ya itu rawan dalam tipikornya gitu ya. Dan itu yang sekarang kita lakukan ini kan sebagai sampel kan masih daerah mitra gitu ya. Nah, saya sudah berkeliling secara diam-diam ke semua titik itu. Ya, saya berkesimpulan semua titik ini akan kami ambil tindakan. Semua dan kerawanan semua sama sebenarnya. Semua kerawanan semua, ada iya. ya. Dan itu semua kan meninggalkan jejak. Jadi kita akan minta pertanggungjawabannya itu semua gitu. Dari aparatnya maupun dari para pelakunya. Dari 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara ada 9 Ya, kabupaten kota yang memiliki wilayah pertambangan. Semuanya, Itu semua akan ditindak. semuanya. Oke, baik. Semuanya kita akan masuk satu-satu. Semua akan masuk satu-satu. Baik. Pak, isu tombak dua mata. Oknum aparat juga backing tambang ilegal ini sering menguak ke publik. Iya. Kejati Sulut berani bongkar kalau ada oknum kejaksaan juga yang terlibat, Pak, atau gimana? Ya, kita lihat siapapun tadi kita harus tajam ke atas dan humanis ke bawah. Ya kan? Memang di dalam melakukan penindakan ini kan masyarakat banyak juga yang perlu makan, perlu kehidupan sehari-hari. Tetapi kita di dalam melakukan peningkatan, khusus kita di kejaksaan itu tidak usah khawatir, kita bisa memilah yang seperti itu. Ya kan? Karena kalau menyangkut masalah tindak pidana korupsi itu selalu pelakunya itu orang-orang yang the have, orang-orang yang pintar. Karena dia ini kan orang bilang extraordinary crime, ya. Jadi kejahatan-kejahatan kerah putih yang tidak akan dilakukan oleh masyarakat-masyarakat kebanyakan. Yang kita kejar ini kan masalah beneficiary owner-nya. Nah, siapa pendana-pendana, siapa cukong-cukongnya yang ada di situ. Itu yang kemudian menjadi fokus-fokus kita. Karena harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di Sulawesi Utara ini, termasuk kerusakan-kerusakan yang kurang lebih 46.000 itu kondisinya. Jadi kita sudah lakukan terhadap yang 32. Baru 32 hektar yang kita ambil sampel dalam proses penindakan itu, kita sampai pada satu titik bahwa kurang lebih harus diperbaiki dan dikembalikan 45 miliar rupiah. Baru 32 hektar yang sudah diambil sampelnya ya Pak ya. Betul. Target dari Kejati sendiri tahun berapa Pak? Sulut bisa menjadi provinsi yang tata kelola tambangnya paling bersih. Langkah konkret dari Kejati Sulut seperti apa? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang saya dengar dengan apa namanya Kementerian SDM itu bagus sekali Mbak Tasya. Dengan konsep WPR, dengan IPR-nya itu kita dukung ya. Kalau saya sih lebih berdiri pada senjata penggebuk aja, gitu. Kalau memang aturan itu tidak dilaksanakan dengan baik, saya akan gebuk kondisinya. Siapapun yang terlibat di situ, ya kan. Nah itu yang kita harapkan. Tapi konsep ini bagus. Apa yang dilakukan inisiatif oleh Pak Gubernur itu kita support sekali. Artinya dengan itu kan akan melibatkan potensi rakyat, masyarakat yang ada di sini. Untuk melihat, karena itu maksud daripada Undang-Undang Minerba itu salah satunya itu. Nah, jika kemudian nanti dalam pelaksanaan implementasinya sekali lagi, kelemahan kita di bangsa ini kan begitu. Tataran-tataran regulasi bagus, tataran-tataran konsep bagus, tapi ternyata dalam pelaksanaan, ya baru saja seperti dibongkar oleh rekan-rekan saya di Jakarta. Ya sama, seperti kami juga supporting data dari sini. Masalah MBG contoh, itu konsep yang sangat mulia, yang luar biasa, tapi kan implementasinya seperti itu. Nah kita juga berharap juga yang di sini juga sama.
Dan teman-teman di Jakarta kan sudah mulai kan, sudah lebih dulu juga untuk kasus-kasus yang komoditinya berbeda, timah, batu bara, nikel. Nah, maka kita di sini mulai dengan emasnya. Gitu, tapi semua sama aja. Semua sama aja. Sebetulnya WPR sudah baik, tinggal Bagus, kita tinggal dorong tinggal sekarang. dorong aja. Mudah-mudahan nanti pelaksanaannya, implementasinya itu tidak hanya mengalihkan daripada kejadian yang sekarang. Tidak hanya menjadi baju baru pada praktik lama begitu ya Pak ya. Betul. Itu yang kita harus kawal, kita lakukan penguatan kepada pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan tata kelolanya supaya ini benar-benar. Jadi kalau ini berjalan IPR WPR ini, maka masyarakat yang harus sejahtera masyarakat Sulawesi Utara. Dan masyarakat bisa mendapatkan dampak positifnya. Oke lah, katakanlah 51 juta ton cadangan yang ada kita punya di sana. Nah, kalau itu semua bisa terproduksi dengan baik, bayangkan betapa luar biasanya masyarakat di Sulawesi Utara. Itu idaman kita sebenarnya. 2021 kurang lebih sekitar 25.000 ton. 2001 sampai 2024. Ya kan? Kemudian 2024 ke 2025 itu kurang lebih juga sekitar 12.000 ton kondisinya ya, yang sudah terproduksi dari data yang kita dapat dari kementerian. Tetapi kita harus lihat berapa sih PNBP yang masuk. Betul. Nah, padahal seharusnya semua apa yang diproduksi di lapangan itulah yang tercantum dalam setoran PNBP yang ada gitu. Dia harus kemudian match di situ. Kami nggak akan tinggal diam untuk urusan ini. Semuanya pasti ada mens rea, semuanya pasti ada kolaborasi antara semua stakeholder di situ. Nah, kalau memang semua tidak ada bukti, ini kami juga tidak akan kemudian melakukannya dengan semua hal-hal yang sifatnya membabi buta, tidak juga. Kondisinya gitu. Jadi, kondisinya seperti itu. Dan yang pasti kolaborasi juga tadi sempat di-mention oleh Bapak, ini penting untuk tentunya keberlangsungan perekonomian di Sulawesi Utara begitu ya Pak. Pak Kejati, selain penindakan, program pencegahan korupsi Kejati Sulut apa aja? Penyuluhan ke desa apakah sudah jalan efektif Pak? Ya, itu program-program yang mainstream ya. Mainstream, kita juga akan improve dengan program-program kita. Salah satu gedung yang sedang kita bangun ini, itu salah satunya kita akan lakukan PTSP di situ, pelayanan terpadu satu pintu. Di tempat itu nanti kami akan buka program, apakah itu lapor Bang Jack atau apa yang kita namakan nanti akan kita sepakati bersama di dalam rapat staf kita. Nah, kami ingin setiap seminggu 2 kali atau 1 kali selalu interaktif dengan masyarakat langsung. Dia datang, keluhannya apa? Kamu keluh di dalam pelayanan apa? Lapor semua kepada kita. Jadi kamu bisa bahkan kalau kamu ya? dipecat pun di dalam pekerjaan pun lapor sama kita kalau ada sewenang-wenangan di situ. Kita butuh kekurangan itu, kekurangan ini dan segala macam. Datang lapor sama kita. Iya kan? Kita diberikan amanah, diberikan kewenangan, diberikan kemampuan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Kita harus selesaikan. Kalau misalkan terjadi bahwa di dalam proses pelayanan rakyat kemudian ada pungutan-pungutan yang harus terjadi, ya lapor sama kita. Itu kita akan interaktif. Setelah gedung ini jadi, kita akan lakukan program itu. Supaya bisa menampung masyarakat. Fasilitas ini bisa diakses oleh sebuah pihak. Semua, kita harap masyarakat datang, langsung dialog dengan kita. Pak, saya ngurus, contoh saya ngurus sertifikat tidak pernah keluar-keluar misalkan. Ini contoh, mohon maaf nih teman-teman BPN. Oh gitu. Kenapa masalahnya? Nah, semua permasalahan masyarakat kita harus punya solusi untuk itu. Semua permasalahan masyarakat harus ada solusi. Semuanya. Terakhir Pak, saya ingin tahu, karena tadi Bapak bilang harus tajam ke atas, humanis ke bawah. Terakhir kita ingin minta pesan ke pejabat di Sulawesi Utara, apa yang harus dijaga biar nggak terseret kasus korupsi, dan apa pesan kepada masyarakat untuk sama-sama mengawal kasus korupsi di Sulawesi Utara dan harapannya untuk masyarakat di Bumi Nyiur Melambai Sulawesi Utara. Iya, jadi harapan yang saya ingin himbau pada seluruh pejabat yang ada, ya amanah satu ya, amanah. Kedua, khusus untuk menyangkut masalah pelayanan kepada masyarakat,
itu berantas korupsi mulai dari diri sendiri. Kita harus jadi role model, kita harus jadi contoh. Ya. Dan tentu harapan pada masyarakat, jangan lagi pernah takut berkolaborasi dengan kita. Mari kita sama-sama berkomunikasi nanti dengan program-program yang akan kita luncurkan supaya ada interaktif dengan semua masyarakat, supaya betul-betul kita bisa dapatkan semua apa aspirasi mereka, apa kesulitan kehidupan mereka, yang kemudian dalam pelayanannya itu penuh dengan intrik-intrik tindak pidana korupsi. Ini yang kita harus jawab kepada mereka supaya semuanya bisa terjadi pelayanan yang maksimal. Itu kita harapkan, sehingga masyarakat kita harapkan untuk tidak takut. Begitu juga dengan pejabat-pejabat yang ada, kalau kita minta bantuan untuk datang memberikan keterangan, jangan malu ke sini. Banyak sekali, Pak, saya malu kalau datang ke kantor kejaksaan, saya takut. Lah kalau kita tidak mencuri, kenapa harus malu? Nggak perlu malu. Harus datang, bantu kami, support kami, supaya semua masalah ini dia jadi terang. Sehingga besar harapan kita semua, mari kita sama-sama gandengan tangan, kita berikan contoh, kita berantas korupsi mulai dari diri masing-masing. Sama-sama bergandengan tangan dan berantas korupsi dari diri masing-masing, dan masyarakat tidak boleh takut. Itu Tak tadi boleh ya, Pak. takut. Terima kasih banyak Pak Kajati Sulawesi Utara untuk Iya, waktunya, Pak Hendrik. sama-sama, Sukses selalu, sama-sama. tetap semangat ya, Pak ya. Terima kasih, Mbak Tasya. Dan saudara, pekerjaan rumah berantas korupsi bukan hanya di meja Kajati, tapi PR kita bersama. Kajati Sulut sudah buka pintu, sekarang giliran kita yang berani ketuk pintunya. Pencegahan jalan, penindakan tegas. Kajati Sulut tidak main-main. Tapi tanpa pengawasan kita, saya rasa percuma. Lihat, awasi, laporkan. Itu senjata rakyat untuk lawan korupsi. Saya Anastasia Lenson, terima kasih sudah menyaksikan Sapa Manado edisi hari ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.